نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت أعلم الغيوب كل نفس ذائقة الموت. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث وكفى بالموت واعظا وكفى بالدهر مفرقا الآن في الدهر وبكرة في الكبر. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait, sahibul musibah. Semoga Allah taala munculkan, terbitkan sabar dalam hatinya yang sangat luar biasa. Kemudian kita muliakan para asatidz, para muallim kita, wabil khusus wabil umum semuanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ucapan alhamdulillah rabbil alamin tertuju dan hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Dengan izin Allah kita bersua di majelis yang sangat mulia ini, majelis yang penuh dengan barakah dan majelis yang penuh dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalinan silaturahmi kembali kita padukan dan tentunya inilah salah satu kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ditujukan kepada sahibul bait dan sahibul musibah, wabil umum kepada kita semuanya. Perjalanan kehidupan umat manusia dalam hidup ini adalah maka cikal bakal ataupun dua yang digariskan dalam kehidupan kita. Prinsip hidup kalau bukan meninggalkan maka cikal bakal ditinggalkan. Satu demi satu manusia yang mencintai kita dan manusia yang kita cintai telah meninggalkan kita, dan juga pada saatnya kita akan meninggalkan mereka. Memang itulah prinsip kehidupan, dan jika tidak maka namanya bukanlah kehidupan, karena kehidupan adalah sebuah perjalanan menuju Allah, bukanlah sebuah tujuan yang sebenarnya. Maka perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ada onak, ada kerikil tajam, ada ujian dan ada untaian tantangan dalam kehidupan. Maka dalam kitab Kifayatul Azkiya, ahwalul ibadi, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan cuma 4 perkara. Na mengulun kita opat mojem mayon, naon biula pula kanon, banyogot na potang, ancogot naik, bulan depan, tahun depan, sampai kita meninggalkan dunia yang fana. Dalam kehidupan kita cuma 4 garis kehidupan. Yang pertama apa yang kita lakukan dalam hidup? Pulangan nikmat musibah, pulang ada maksiat, pulang ada taat. Naon mayon, sumbayang contoh masuk dalam taat, tidak salat maka masuk dalam maksiat. Allah uji maka masuk dalam musibah. Allah berikan nikmat maka ini adalah anugerah. On menitula kula kita menguluan sampai pada saatnya kita Allah taala suruh berhenti untuk meninggalkan kehidupan dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kontrak yang telah ditandatangani manusia ketika manusia berada pada alam kandungan, saat dijamu Allah, saat dipertanyakan Allah, dan saat dituliskan segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan, semua manusia di alam ruh akan menyahut bala syahidana anastu rabbikum qalu bala syahidana. Kalimat bala syahidana satu tanda, satu transaksi bahwa kita telah menerima segala konsekuensi apapun yang Allah taala tuliskan dalam takdir kehidupan kita. Ngoluna bala syahidana, kematianna bala syahidana, ujianna bala syahidana, kayona bala syahidana, nampuna anak bala syahidana. Apapun dalam kehidupan, catatan hidup manusia bala syahidana memang hanya sekedar menjalani sam'an wa ta'atan, dan takdir manusia bukan tulisan yang bisa dipupus, tapi meskipun bisa dipupus hakikatnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah dalam kitab Tahqiqul Maqam ila kifayatil awam fil ilmil kalam dijelaskan bahwa takdir manusia ada 2 macam. Yang pertama ada namanya mubram, yang kedua ada namanya muallaq. Sebagian daripada mubram adalah bahwa manusia hidupnya akan Allah taala akhirkan pada saat terakhirnya kuatannya akan habis. Namanya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan prinsip dari kehidupan ini adalah kematian. Prinsip daripada kematian tidak akan pernah ada daya upaya umat manusia untuk menghentikan kejadiannya atau untuk kembali negosiasi dengan Allah Ta'ala. Paintay jolo, ancogot dumay atau iba cobat tidak bisa. On prinsip don, on tanda tangan don, on bandung kesepakatan dan saudara kaum muslimin. Maka satu demi satu saudara kaum muslimin, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, jiran kita, siapapun handai tulang kita, satu demi satu Allah Ta'ala panggil mereka. Dan ucapan yang diajarkan agama kepada kita adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan semua cikal bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang disampaikan Nabi dalam kehidupan seorang muslim itu cuma 4 perkara. Idza u'tiya syakara. Kalau Allah berikan anugerah maka syukurlah kepada Allah, ucapkan terima kasih, manfaatkan sebaik-baiknya. Wa idza ubtuliya sabara. Ketika Allah uji, sabar. Gak ada jodoh daripada ujian kecuali sabar. Allah kasih sakit, sabar. Allah hilangkan orang yang kita cintai, dipanggil, sabar.
Allah kasih kita kehilangan sabar. Apapun yang Allah kasih ujian, memang sabar adalah pilihan terakhir dan tidak ada multiple choice, nggak ada pilihan yang lain kecuali memang mesti sabar. Ini ibadah seorang hamba, saudara kaum muslimin. Namun susahnya luar biasa, karena susah luar biasa punya hati yang sabar, sampai Allah Ta'ala janjikan garansi dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Bukankah Allah akan bersama orang-orang yang sabar? Allah tidak pernah berfirman innallaha ma'al musallin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as saimin, innallaha ma'al munfiqin, atau innallaha ma'al fatihin. Gak ada. Innallaha ma'al muhtadin, indah. Tapi innallaha ma'as sabirin. Allah cuma bersama orang-orang yang sabar. Kenapa bahasanya adalah as-sabirin? Bukan bahasanya adalah innallaha ma'as sabir. Bersama orang yang sabar. Ini orang-orang yang sabar. Ini bukan orang-orangnya yang banyak, tapi sabarnya yang mesti banyak. Kenapa? Sebab Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dalam kitab Mukasyfatul Qulub, Hujjatul Islam Al-Ghazali At-Tusi mengatakan, sabar itu mesti mencapai dalam 3 klasifikasi. Sabar menerima musibah, contoh, cukupkah itu? Tidak. Ada sabar yang lain pada aspek yang lain yang mesti kita miliki supaya dapat predikat innallaha ma'as sabirin. Maka sabar itu dibagi kepada 3. 1, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Banyaknya perintah Allah yang diwajibkan kepada kita. Apakah ini sebuah keterpaksaan ataukah sebuah kesejatian batin sebagai penghambaan jiwa kepada Allah? Ini dibuktikan dengan sabarnya, saudara kaum muslimin. Satu perintah yang paling luar biasa, nah paling susah na mengulun, wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa ayya ba'athaka. Oke, kesimpulannya, alak modom ho sumbayang, alak modom ho konangot, tinggalkan selimut, tinggalkan mimpi, tinggalkan kesenangan, tinggalkan kenyamanan segala macam, mesti bangkit kepada Allah, mendobrak segala kedinginan, meninggalkan segala keasyikan batin, tapi demi menghadap kepada Allah Anda sabar. Ini innallaha ma'as sabirin. Perintah yang pertama, Allah bersama orang yang sabar. Kelas pertama, sabar menjalankan perintah. Cukup? Belum cukup. Masih ada 2 kelas lagi, masih ada 2 cara lagi, masih ada 2 perintah lagi, masih ada 2 sabar lagi yang mesti kita miliki. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, saudara kaum muslimin. Dalam hadis Al-Usfuriyah dijelaskan oleh Imam Al-Usfuri, annal jannata makhfufatan bil makarih wa annana makhfufatan bil mahabbah. Surga itu pagarnya adalah kebencian, neraka itu pagarnya adalah keasyikan dan kesukaan dalam hidup. Na tabo-tabo narako di biasona, na susah-susah surga di biasona. Kenapa? Ini perintah untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seumpamanya gak sabar meninggalkan larangan Allah, tapi sabar melaksanakan perintah Allah, maka sama dengan dapat 1 akan hilang 1, atau sama dengan nabari batangan donon aso. Sebab solatnya lanjut, tapi maksiatnya juga gak alfa. Atau puasanya lanjut, tapi mangkobarialak pe lanjut juga. Berarti on adalah 1 kebolongan yang tidak akan pernah tertempel oleh siapapun. Maka kalau sabar perintah Allah, mesti sabar di balik belakangnya untuk meninggalkan larangan Allah. Cukup? Belum cukup. 1 lagi, ini sabar yang paling luar biasa. Sampai Nabi katakan, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar ketika Allah berikan ujian kepada kita, saudara kaum muslimin. Ondona susahna. Karena prinsip kehidupan manusia ini na paling bahat terjadi, yaitu senang saat senang maksudnya ingat kepada Allah, tapi ketika susah terkadang menghujat Allah. Ini yang paling susah. Menangis saat meminta kepada Allah, lupa dong ilahin Tuhan. Ang pak sodong hebatan doaunan, ya Allah. Lenjau epeng sukewen suhuban ayang kutumokah. Lenjau epeng ya Allah so bangun bakas anak yatim. Lenjau epeng ya Allah so onon segala macam rak ilang Tuhan. Nasosak na natagina di jalaki ya rang kutuson menjadi pasang dia. Contoh. Ini manusia, saudara kaum muslimin, manusiawi. Maka sabar yang ketiga ini adalah ketika musibah inilah evaluasi terakhir. Ketika kita menerima musibah inilah ujian terakhir. Ketika kita menerima musibah inilah eptanas terakhir. Mampukah kita masuk ke puncak yang paling tinggi? Ataukah kita gugur sebagai pecundang bukan seorang pemenang? Maka Allah sambut dengan innallaha ma'as sabirin. Pilihannya ada 2. Sabar Anda akan hidup dengan Allah, tak sabar Anda tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara kaum muslim, dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan bahwa Nabi SAW bercerita dalam sabdanya, akan ada segolongan manusia yang masuk ke dalam surga. Rute perjalanan sebenarnya begitu dari alam kandungan atau alam ruh, kandungan alam dunia, barzakh kemudian maka mereka dihalau menuju alam akhirat. Mahsyarlah yang pertama, rute lanjutan daripada alam barzakh. Perjalanan dari mahsyar menuju alam, perjalanan dari alam barzakh kubur menuju mahsyar itu dalam kitab Nurul Dhallam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki dijelaskan cukup jaraknya sekitar 70.000 tahun perjalanan. Tak usah kita bayangkan
70.000 tahun perjalanan. Karena tidak akan pernah bisa masuk ke dalam bayangan imajinasi kita. 70.000 tahun perjalanan. Kecuali faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang ibadahnya Allah terima, maksudnya luar biasa ibadahnya. Mereka kelas-kelas VIP, free important people, yang diberikan jalur khusus sehingga mereka tidak menderita perjalanan 70.000 tahun. Tapi kata Nabi, ada golongan-golongan yang mereka nggak lewat mahsyar. Allah kasih mereka sayap mereka terbang dari kubur menuju surga. Jadi mahsyarnya lewat, siratnya lewat, mizannya lewat, huru hara mahsyarnya lewat, semua lewat. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam surga. Merlojong malaikat mangkojarna. Isidonon min ummati man antum. Kalian dari umat siapa nih malaikat? Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat Muhammad. Hal juztumus sirat? Apakah kalian melewati siratal mustaqim? La. Wa hal ra'aitumul mahsyar? Apakah kalian melihat mahsyar? Tidak. Apakah kalian ada pertanyaan di sana? Tidak juga. Madza amiltum fid dunya? Apa yang kalian amalkan di atas dunia sampai kalian bisa mengalumpat ilan Tuhan jemu sayap langsung tu sarugo anggualak narundat depena sengsara pe 70.000 tahun perjalanan. Saudara kaum muslimin, anggohmu langsung ilangkap kamu sudah ding malaikaton mangoni nga amilna fid dunya khaslatan atau khaslatain. Kami lakukan di atas dunia ada dua perkara yang tidak pernah kami tinggalkan. Satu, idza khalawna fanastahi an na'sihi ila Allah. Ketika kami dalam kesepian batin, kami malu maksiat kepada Allah. Itu masuk ketika Allah Ta'ala uji batin kita, sengsara benar jiwa kita, namun kita kembalikan itu semua kepada Allah dengan hati yang penuh dengan kesabaran. Ini innallaha ma'as-sabirin, saudara. Maka pilihannya sabar surga, sabar dengan Allah, tak sabar tidak akan dengan Allah, saudara kaum muslimin. Yang kedua, apalagi yang Anda lakukan di atas dunia? Wa narda bil yasir. Kami ridha dengan segala sesuatu yang sedikit, mimma qusima alaina, dari apapun yang Allah bagi kepada kami. Apa tuh yang sedikit? Tadi jumlah keluarga 3 anak abang, anak tah tolu tambah 2 ayana sada inang nasada, tadi adalah 5. Rab ibu Tuhan sada tinggal 4. On kan narda bil yasir, ridholah dengan apa yang Allah kasih kepada kita meskipun sedikit. Maka bagaimana dong belajar syukur ini? Memang ceritanya adalah dongeng. Satu cerita, dan satu hari seorang pembantu berdiri di atas rumah ataupun di lantai 2 rumah majikannya. Kemudian dia melihat ke bawah. Somar sejar syukur kita nama nguluan. Anak on kajian ngom nusuhibul musibahon. On pekajin tadi sudah insyaallah. Dia menatap ke bawah terus melihat seorang tukang pulung mengambil bungkus-bungkus aqua di tong sampah. Mawaninya, alhamdulillah baya, meskipun aku pembantu tapi aku bukanlah seorang pemulung. Pemulung pun berjalan mengitari setiap jalan protokol. Kemudian dia melihat seorang tukang amen pakai kacamata, mungkin adalah buta, sambil marlagu, alhamdulillah baya, bayo na marlagu-lagu may na buta busedo aw baya bope na pemulung sehat doa ulinya. Kemudian bayo na buta on buse, ide ibigay buse mangkuling ambulan. Bayo yang bakasan ambulan dari mate marangku alhamdulillah bayo ning bayo on buse. Ndai bakasan ambulan nun sampai ke rumah sakit, ide ya buse maidorong sian kamar jenazah anak bayo na Bandung meninggal. Bayo mandung tos aw ngate tos ni tar sunun na mangulon angtang marsia jaron. Allah, jadi abo penom-lom bersyukur daun asu kok nom-lom paduaw. Adong dala konda bontar sebetulnya tetungkipon seumur hidup awam. Nadong sudah kelemahan na manguluan Allah. Nadong sudah kamu dangan na manguluan. Jadi kita mau datang dari mana sisinya saudara kaum muslimin? Maka Allah jadikan hati saudara. Bagaimana hatinya manusia? Dalam dada kita ada namanya qalbun. Dalam qalbun ada fuad, dalam fuad ada syagaf atau syugub, dalam syugub ada sir, dalam sir ada aku, kata Allah. Maka kalau hati kita disandarkan kepada Allah, sir segala rahasia akan Allah Ta'ala bukakan, ridho akan muncul dalam batin kita, baru kita sadar bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima sepuji nabinta angkang ipuji Allah Ta'ala sada ada boru namar guar Ummu Sulaim. Isida Ummu Sulaiman dalam kitab At-Tirmidzi nomor hadis 2457. Diriwayatkan Abdurrahman bin Sakhrin Abu Hurairah, Rasulullah setelah pulang dari Mi'raj, maka dia cerita kepada umat-umatnya, mangweningnya, uritul jannata fara'aitu ra'atan Abi Talhata. Kemudian wasami'tu khashkhashatan fa idza Bilal. Ditampakkan kepadaku syurga, ku lihat di sana ada perempuan istrinya Abi Talha, namanya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik. Meninggal Malik, kemudian tinggal seorang anak yatim namanya Anas. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, au ngadong nadongku badanon berut anak kon umur 6 tahun. Buat ya Rasulullah bain pembantumu nih ya. Ini sejurukan di Anas bin Malik, khadimu wa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendengar suara kaki seorang manusia dalam surga.
dan aku bertanya siapakah ya Jibril, khosh-khosyah kalau bahasa Arabnya, faidha Bilalun, itu bekas kaki ataupun telapak kaki daripada Bilal. Ini ada rahasia yang dikandung, secara singkat kita sampaikan. Apa kelebihan daripada Ummu Sulaim? Kelebihan nasada meya dung kawin dan Abi Tolha nalambat selentuhan daganak ilentuhan tarancam aso jago dan nakon anggo semengoho uduk dak ni ibarat na pala bahasa itana. Rupanya Allah punya kehendak lain, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mau mengambil anak ini dan terjadilah kematian saudara. Ro anak lain yaun sunjino maabangan ninge mangua. Rupa tuari menginjam tembokan atau samping bagas tayo. Oni mayalap kalay lupa apa ulakna. Oni ada pertanyaan na. Adong do pantas do ancit ruangku yalap kalay tembokan dari. Oh tidak pantas dong, itu punya mereka. Ningalak lain yaun. Begitulah wahai suamiku, saya mau sampaikan, daganak dititipkan di Tuhan tuita may buti yang mulak ia punai yang ngatar bain holas be aso ronden senjata makan tuan saudara kaum muslimin. Dari kesimpulan na abang dadaw may dohon namar motor-motoron kita sada mayon nagit maligi monas mayon sobar ko na may dokonon Allah ngadong be namar maligi monas mayon ben bahat na durute na maksud dati ita na tinggal lumaah bang obanonta. Waktu sekolah Arab na jole iya jarkon kita law mulak sekolah adi ista'id kum salim, betul dong? Ista'id niya lumpit tangan mon kum niya jong mon salim niya marlo jong rambing pintu. Ben sosak na daganokon kan? Falsafahnya mari kita baca. Ista'id artinya ista'idil mauta, bersiaplah Anda untuk mati. Apa yang mesti kita lakukan? Kum kulla syara'i, lakukan segala apa yang diperintahkan. Salim, Anda akan selamat. Ista'idil mauta, bersiaplah untuk mati. Kum kulla syara'i, lakukan segala perintah, maka salim, Anda akan selamat saudara kaum muslimin. Jadi artinya buat Babang Ison, ada pengajaran lesian kematian dan maksudnya satu demi satu akan pergi sadarion on mungkin anjokot nangkan ita on magwarna tarsongon nambari di ipancur. Jadi ngosoni indah bahat apa sampai bang. Mudah-mudahan rap dengan kita mulai pikir ini Allah Ta'ala. Amin. Kehebatan di manusia saat meninggal dunia dengan Nabinta dalam kitab Nihayatul Zain karang Syekh Nabi Al-Bantani ar-raqibu ala janazatikum. Kalau Anda menemukan 3 perkara setelah meninggalnya seseorang, atau Anda menemukan 3 perkara juga, 3 pertanda husnul khatimah, kemudian 3 pertanda su'ul khatimah, dia pada tulu macamon paladong idaho, mudah-mudahan ulang jadi itu iton solen non amalan na amal konsulung silwa mutu bagas dan dikakak. Ini maksudku sorap tu salugo mutu kindai tukin ngata gila lahu surgo aso idaho alak mardampingan dan pasangan ho leam kani mentong tie jadi kondelen mutu bagas sulung silwamu dia main na pertama ding nabinta alak na madinggalon na denggalon urkul jabin, dia dari keringat kedingnya jidatnya boinai kodokan. Napadua na zaraful ain, menetes air mata, maik saja matanai. Napatuluna adalah intisyaru mankhar, basah lubang hidungnya alias mon-monon. Nah husnul khatimah me. Kalau terjadi 3 hal maka adalah su'ul khatimah. Mana dia? Nah pertama ghattakal qatitil makhluk, pas songon uting na itokokon, law mati marapeor kan mentong dia. On nauzubillah don su'ul khatimah. Kemudian napadua na adalah ketika maksudnya ahmad launuh, biru-biru warna kulitnya setelah meninggalnya. Kemudian wazbat syidiqah, keluar busa dari celah-celah geraham alias iponnya. On su'ul khatimah mon. Ulang jita na tulu na terakiron, napajolo do jita na tulu itu ya. Keringat boymu, kemudian menetes air mata sebab terpesona terhadap pempangan surga. Kemudian yang ketiga adalah yaitu keluarlah ingus ataupun lubang hidungnya basah sebab dia terpesona dengan pempangan surga yang Allah Ta'ala pampangkan. Jadi bope bolenang mata niya laki yang kang lo meninggal mata ditundeman don. Nga dong nila niyon arang ko mga ligyaw di aram ni pabagak-bagak ko nga nagtandayaw aso sifat 20 wajib itaboto betul sifat di Tuhan namar sifat bako rukun sumbayang rukun puaso sudah nangkan ipareso molodong lalu tuliang lahat inda perguna harto na bahat selain alak na ibadat na susumbayang marupo bodat mengerti dong ay anggo mengerti insyaallah berarti mudah-mudahan nga bodat gitu no maksud Nabi adong kangon sifat 24 macam dalam akidah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa yang Anda lakukan sekarang adalah sifat ma'ani yang Allah Ta'ala titipkan dalam diri Anda. Ima perlu tamar tahlil. Riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka turunlah tariqat khalwatiyah, naqsyabandiyah segala macam. On Sayyidina Ali di studion. Saya melihat Ali ketika dia tahlil di masjid sambil menggerakkan badannya. Ano maksudnya? Mengaktifkan sifat ma'ani dadong di tubuh bingkang. Dia mah kudrah, Anda mampu jalan dengan kaki, itu kudrah Allah dititipkan kepada Anda. Anda bisa memandang dengan mata, itu basarnya Allah dititipkan kepada Anda. Anda bisa dengar, illat tungkikon, kecuali yang tungkikon. Itu adalah samanya Allah titipkan kepada kita. On sudah ada pitun dititipkan dong kangon. Lau mate manusiai, ngadong na aktif kecuali 2, hayat ilmu. Jadi bu belajar kon tu supingon ibegaya de ngai begayai mesunintina. Mesudokon alak na biasa martahlil insyaallah nang kon belajar kon ikuti tahlil lau mate. Aso daganak na mengapil sebelum ujian.
nangkon piajaran ujian na api dia deh tarsuni bada. Jadi maanyon on na mangodo di tubuh tahun on suprakon sudan moha aso somar sakti sudah badanon. Baru kok di kitab Syekh Jalaluddin An-Naqsyabandi ngalo para dokon yang kangi. Kalau pada orang jelas Romutu Cibalagung seperti daun bukuna judulnya Miftahul Asrar, kunci segala rahasia dikarang seorang hamba yang tidak mau disebut namanya. Jadi isi dong kang namang kulingi ilmu mima dan namang kulingi kang dah. Saudara kaum muslimin, kita aktifon insyaallah. Ima seorang mengecek kita ketika tahlilan, so mangolung kang manfaat nyondung mulak don. Kalau ngorumpak sumulak ngamar guna dia on, na penting bahat epeng itu na perlu kan. Tidak tung mulak tengah ngaji epeng tinggal do sudai. Misodokon buya ham ka di bakasan kitab tafsir niya mangoning ya. Harto itu do. Nai pangan cokot jadi najis, nai simpan jadi harto kusako. Dapat tuluna na yoban mututuhan ima ilmu menjadi celengan dan investasi. Semoga insyaallah bermanfaat. Surapat kita husnul khatimah. Laksanaan bacaun ma'wi jazahkun insyaallah di borgin nyarion sodong sama-sama di itat sidu bagas. Dia di dalam kitab Mukhtat Mufidah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Amalkan abis salat 3 kali atau 10 kali salawat husnul khatimah. 2 macam salawat na paling momo pajero udokon. Na biasa italagon pala maulid abang. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Ini sudah malkon. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Autuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi ya kan ini sambungan. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini, atau boleh selawatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahati. Boleh. Atau yang kedua, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi harfi ma jaral qalam. Insyaallah. Maksud satu, ulen patuluna. Habis Jumat abang amalkan amalan di Abu Nawas. Pala pandok nila kita Abu Nawas, sabutulanga Abu Nawas, Abu Nuwas do. Baca kitab Syarfi Alamin Dubala karangan Imam Az-Zahabi. Abu Nuwas ahme ilahi lastu lil firdausi ahla. Turana kon apil don onom kali habis sumben Jumat. Kemudian insyaallah kita na tinggalon angkang pabahat majasa sobahat kalak menyumbayangkon kita. Na jarang tualak angkang jarang dalak tukina menyumbayangkon nangkon kumara harap iba itu undangan ngarai. Jadi on namar kumpulon sudi alak netan nama sudion insyaallah nama nandaita aso. Dalam hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi wa yuhsyar ala ma mata alaihi. Dimatikan seorang manusia sesuai dengan apa yang paling biasa dalam hidupnya dan dikumpulkan kelak sesuai dengan hari kematiannya atau sesuai dengan keadaan kematiannya. Ini suruhkan Buya Hamka, pulau pandan jauh di tengah di balik pulau angsa dua. Meski badan berkalang tanah, budi baik akan dikenang jua. Topik-topik di pinggan na sempak luhut di alaman. Sehat sobar dan tinggal selamat menamulak di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.